Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa MI Al-Ashraf. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali untuk belajar materi Al-Quran Hadis. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab adalah surah yang ke-111 dalam Al-Quran. Surah Al-Lahab terdiri atas 5 ayat. Surah Al-Lahab diturunkan di kota Mekah, maka dari itu surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Al-Lahab artinya api yang bergejolak. Sebelum Ustadzah menjelaskan tentang isi kandungan surah Al-Lahab, yuk kita bersama-sama menghafal surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Surah Al-Lahab menceritakan tentang sikap tercela Abu Lahab dan istrinya. Ayo, siapa yang tahu siapa itu Abu Lahab? Ya, betul. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan ayahnya. Abu Lahab termasuk keluarga Bani Hashim. Bani Hashim adalah keluarga mulia dari suku Quraisy. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad SAW karena Nabi menerima perintah untuk mendakwahkan agama Islam. Hampir setiap hari selama bertahun-tahun, Abu Lahab selalu melempari Nabi dengan batu hingga beliau terluka. Abu Lahab juga selalu meneriaki Nabi dengan pendusta karena ia sangat benci terhadap agama Islam. Allah menjawab perbuatan Abu Lahab itu dengan turunnya surah Al-Lahab. Dalam surah itu dijelaskan bahwa Abu Lahab akan celaka. Walaupun ia punya banyak harta dan anak, semuanya itu tidak akan dapat menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab meninggal karena penyakit. Ia tidak ikut memerangi Nabi saat perang Badar karena sakitnya itu. Ketika kaum kafir pulang dari perang Badar dengan membawa kekalahan, sakitnya bertambah parah dan ia akhirnya meninggal dengan keadaan sakit yang mengerikan. Sedangkan istrinya yang bernama Ummu Jamil, ia selalu memanggul kayu yang berduri untuk diletakkan di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh Nabi. Sehingga bila Nabi lewat pada malam hari atau subuh, kayu yang berduri itu akan terinjak oleh Nabi. Ia juga suka mengadu domba dan menfitnah agar orang-orang Mekah membenci Nabi. Karena itulah ia dijuluki dengan pembawa kayu bakar. Saat membawa kayu, ia mengikatnya dan melilitkan sebagian talinya pada lehernya. Inilah kebiasaan yang dilakukan oleh Ummu Jamil saat membawa kayu berduri untuk mencelakai Nabi. Perilaku buruk inilah yang akhirnya membawanya menemui ajalnya. Ummu Jamil meninggal karena tercekik tali yang digunakannya untuk membawa kayu. Kelak di akhirat, ia akan disiksa juga dengan tali. Leher Ummu Jamil diikat dengan tali dari api neraka jahanam. Alhamdulillah, materi kita tentang isi kandungan dari surah Al-Lahab telah selesai.
Sekarang waktunya Ustazah memberikan tugas untuk anak-anak. Tugas yang pertama adalah hafalkan surah Al-Lahab. Lalu, rekam dengan audio dan kirimkan ke Google Classroom. Tugas yang kedua, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku tulis kalian. Jika sudah dijawab, silahkan difotokan dan dikirimkan ke Ustazah di Google Classroom. Terima kasih. Cukup sekian dari Ustazah. Jaga kesehatan. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.